anugerah Tuhan. Untuk itu mari berbicara, berkata-kata bagi kami sekalian Tuhan. Biar kami mengerti bahwa baptisan kami sangat berarti. Salah satu kali seumur hidup kami di mana kami boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak berbicara, berkata-kata urapi kami sekalian. Tidak terkecuali siapapun apapun bagaimanapun keberadaan kami. Terima kasih Bapak berbicara, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baptisan bukan langkah terakhir iman kita. Baptisan adalah langkah awal perjalanan kita percaya Kristus. Ingat sekali lagi bahwa baptisan bukan langkah terakhir, tapi langkah awal kita percaya Yesus. Jadi sejak kita dibaptis, kita resmi menjadi warga kerajaan surga. Selama ini kita hanya sekedar pengikut gereja, pengikut agama. Kita hanya sebagai Kristen turunan karena papa mama kita Kristen, kita jadi Kristen, kecuali tidak. Tetapi hari ini kita dibaptis. Alkitab berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hari ini yang dibaptis menjadi new creation, ciptaan baru, generasi baru, lahir daripada Tuhan, lahir daripada Allah. Karena 1 Yohanes 5 ayat 1 mengatakan barang siapa percaya Yesus adalah Kristus, ia lahir dari Allah. Kemarin yang sudah menyebutkan bahwa Yesus masuklah dalam hatiku, aku percaya kepadamu, itu engkau lahir dari Allah. Tanggal berapa kemarin itu Pak? Maksudnya kan kalau ditanya, kalau kalian ke luar negeri ditanya, are you Christian? Yes. You real Christian? Yes. When you born it. Kapan kamu lahir baru? Lahir baru itu saat engkau menerima Yesus, atau ada di antaranya saat engkau dibaptis. Pada waktu engkau dibaptis, engkau akan ditanya apakah kau benar-benar percaya Kristus? Ya, saya benar-benar percaya. Baru masuk. Jadi hari ini tanggal 31 Juli ini yang dibaptis orang di depan. Jadinya hari ini adalah hari di mana engkau ditarik dari gelap menuju terang. Engkau ditarik dari orang asing menjadi warga negara, warga kerajaan surga. Hari ini engkau dari orang kafir ditarik menjadi umat Tuhan. Jadi hari ini di hadapan semua para malaikat-malaikatnya, di hadapan semua setan, iblis, jin, apapun lah namanya lah, di hadapan orang-orang kudusnya yang sudah meninggal sejak zaman Adam, zaman Abraham, sampai sekarang, di alam kekekalan di sana, mereka itu menyaksikan bagaimana saudara-saudara menyatakan diri percaya Yesus menjadi pemiliknya, menjadi pengikutnya. Bukan sekedar tapi menyerahkan diri. Oleh sebab itu habis ini nanti anggota baptisan semuanya berlutut, berserah, didoakan. Ada yang namanya kita dilepaskan dari kuasa kegelapan, supaya tidak pada waktu masuk baptisan
tidak mengalami sesuatu. Jadi saya ingin mengingatkan kembali, hari ini adalah hari di mana Tuhan menyatakan kepada alam kekekalan, alam keabadian. Hari ini Tuhan menyatakan kepada dunia ini, kepada para malaikatnya, bahwa ada 5 orang hari ini menyerahkan diri untuk percaya Dia dengan sungguh. Dan malaikat bersorak-sorak bukan ketika orang mati bangkit. Malaikat bersorak-sorak bukan saat orang sakit sembuh, mujizat terjadi, laut terbelah. Tidak. Tetapi malaikat bersorak-sorak bersukacita ketika ada seseorang bertobat dan menyerahkan diri dibaptis. Ada banyak orang mengaku bertobat, tapi tidak semua mau dibaptis. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Jadi kalau kamu ditanya, kalian ditanya, apakah kamu percaya mati masuk surga? Ya. Kenapa? Kita berkata barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan selamat. Surga bukan mudah-mudahan. Surga bukan insya Allah, bahasa agama lain. Surga bukan kira-kira. Surga adalah ahli waris saya. Kenapa? Alkitab mencatat barang siapa percaya dan dibaptis, dia selamat. Loh, bagaimana kalau nggak dibaptis? Tidak akan selamat. Kalau tidak ada kesempatan mungkin ya, tapi kalau ada kesempatan dan menolak, dia tidak akan selamat. Mungkin dia berkata begini, loh itu penjahat di kayu salib pada waktu Yesus disalib, Yesus berkata hari ini juga engkau masuk Firdaus. Orang yang disalib itu kayaknya punya kehidupan rohani lebih tinggi daripada murid-muridnya itu. Murid-murid Yesus pada waktu Yesus mau diangkat masih ragu-ragu, apakah Yesus ini raja bukan? Apakah dia itu Tuhan kalik langit dan bumi yang akan datang kelak? Malah murid-murid pada nanya, kapan engkau membangun kerajaan bagi Israel? Kayaknya rajanya raja pemerintahan dunia ini. Tapi penjahat yang disalib, dia sudah punya pola pikir, mindset, paradigma, pikiran yang begitu jelas. Kalau engkau datang sebagai raja, berarti di penjara sebelum dia mati. Penjahat di kayu salib ini sudah hari-harinya berpikir tentang Mesias yang akan datang. Hari-harinya berpikir bagaimana dia ketemu raja yang akan datang. Dia nggak nyangka raja yang akan datang itu adalah yang ada di sampingnya. Oleh sebab itu syarat utama yang dibaptis, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin tanya bagi para calon baptisan sekali lagi, apakah benar-benar percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Kayaknya belum sarapan pagi tadi. Tadi harus disiapkan sarapan dulu tadi ya. Apakah kalian sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Dia menjadi Raja dalam hidupmu. Amin. Amin. Dan penjahat kayu salib ini, dia sudah punya mindset, pikiran hari demi hari bahwa ada raja yang akan datang. Raja yang akan datang itu Yesus Kristus. Hakim yang akan datang itu Yesus Kristus. Hakim yang agung, hakim yang adil itu adalah Yesus Kristus. Dan dia ketemu orang ini sampai dia mengakui, kalau engkau datang sebagai raja. Jadi ini bukan persoalan nggak sempat dibaptis. Hari-harinya dia sangat mempercayai Kristus. Dia percaya langsung ke pribadi Kristus, direct imannya dengan tatap muka dengan Yesus, dan kemudian dia mati tidak punya kesempatan dibaptis. Yang kedua, penjahat kayu salib ini mengaku bahwa dia berdosa. Dia ngomong sama penjahat sebelahnya, kalau kita layak, kita orang berdosa, kita mati di salib, kita ini penjahat.
kita ini orang-orang yang layak dihukum, tapi orang ini tidak ada salahnya. Itu berarti syarat yang kedua kemarin dibaptis itu syaratnya mengaku dosa, mengaku bahwa kita ini orang berdosa, orang yang bersalah. Kita dari generasi Adam yang berdosa, terus berdosa. Tidak mungkin singkong itu akan bisa menjadi beras. Singkong ya singkong, beras ya beras. Walaupun pagi itu dijadikan beras, bubur, dijadikan keripik, dijadikan bacang, dia tetap beras. Orang keturunan Adam walaupun berdosa, dia mau berbuat baik kek, mau jadi agama yang soleh kek, mau berpuasa bertahun-tahun kek, tetap keturunan orang berdosa. Tetapi hari ini bagi calon-calon yang dibaptis, engkau sedang dilahirkan bukan dari generasi Adam, tetapi generasi Yesus Kristus. Oleh sebab itu harus ada bimbingan. Biasanya kalau sudah dibaptis, maka setialah ke gereja. Pasti akan ada masalah, ada cobaan, ada ujian. Sesudah Yesus dibaptis, dia dibawa kepada guru untuk dicobai. Maka sudah dibaptis itu, engkau akan ada begitu banyak ujian-ujian. Seperti engkau sudah menjadi anak sekolah, sudah masuk sekolah, pasti ada ujian, ada ulangan, ada PR, mesti dikerjakan. Engkau percaya Yesus, engkau sekarang sudah masuk dalam kerajaan surga, engkau sudah menjadi milik Kristus, engkau masuk dalam sekolah kehidupan rohani. Engkau mesti harus diuji, engkau supaya naik, engkau naik. Oleh sebab itu, belajarlah setia, datang kepada Tuhan, bisa bertanya soal Alkitab dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, melalui renungan firman Tuhan ini kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Engkau bukan orang berdosa lagi. Engkau orang yang sudah disucikan. Engkau bukan orang lemah lagi, tapi engkau orang yang kuat. Ingat, ya. Ikut Yesus itu dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, miskin diperkaya, mati masuk surga. Ya, dosa diampuni, lemah dikuatkan, sakit miskin diperkaya. Jadi habis dibaptis ini, engkau akan sangat diberkati kalau ikut Yesus. Amin. Berkat-berkat Tuhan buka. Dia yang punya langit dan bumi, dia yang punya emas dan perak. Masa tanah sepetang dari kasih kita, masa berkat-berkat dikasih kita nggak usah khawatir. Allah berkati kita. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah.
tangan-tangan dari anak-anak-Mu yang terangkat yang akan dibaptis. Tuhan, sucikan dan kuduskan. Buatlah mereka berhasil, baik mereka yang ada di sekolah, dalam pekerjaan, dalam nama Yesus, diberkati dan diurapi Tuhan. Hari ini mereka telah menyerahkan diri kepada-Mu. Mereka diurapi dan didoakan dan menjadi anak-anak Tuhan. Berserah. Ketika tanganmu terangkat, mintalah sesuatu kepada Tuhan. Ini adalah hari terakhir hidup lamamu. Engkau akan menjadi hidup baru di hadapan Tuhan. Ya, hari awalmu engkau percaya Kristus. Mintalah sesuatu kepada Tuhan, dan doamu hari ini didengar Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Setiap tangan-tangan yang terangkat berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, sebentar lagi kami akan masuk dalam kolam baptisan. Tuhan, tolong sucikan air yang ada, sucikan anak-anak-Mu yang akan dibaptis. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Suasana ini akan membaptis dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kuduskan layak hatimu, berikan anugerah supaya dia menilai dan berguna di hadapan-Mu. Bersama kami membaptis dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aurel, hari ini engkau menjadi milik. Sebagai hamba Tuhan, aku bertanya kepada-Mu. Adakah kau percaya dengan sungguh-sungguh Yesus Kristus adalah Tuhan? Amin. Oleh sebab itu, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yoel, hari ini adalah hari di mana engkau akan menyerahkan diri kepada Yesus sepenuhnya. Sebagai hamba Tuhan, kami bertanya kepada-Mu, apakah engkau mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu? Amin. Oleh sebab itu, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, aku membaptiskan engkau. Mereka sekali lagi kamu hari ini menyerahkan semuanya kepada Yesus. Apakah kau sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat-Mu? Amin. Dalam nama ini, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, aku membaptiskan engkau. Adakah kau sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat-Mu? Amin. Oleh sebab itu, dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, aku membaptiskan engkau. Michelle, hari ini kau menyerahkan diri kepada Tuhan dan percayalah menjadi milik Tuhan hari ini. Adakah kau percaya Kristus sebagai Tuhan dan Selamat-Mu? Amin. Oleh sebab itu, dalam nama Bapa, Roh Kudus, aku membaptiskan engkau.
Tuhan, Abraham terus menghasilkan dalam minta